Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nuristiani Putri dengan NIM 11231077. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi perizinan dalam dunia bisnis. Apa sih implementasi perizinan dunia bisnis? Implementasi perizinan dunia bisnis merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam konteks hukum administrasi untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kebijakan pelayanan perizinan usaha perdagangan turut ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu komunikasi sumber daya, disposisi, sikap aparat pelaksanaan, dan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan yang merupakan penentu keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha bisnis. Perdagangan dengan sistem pelayanan ada 4 dimensi tersebut dapat dijelaskan berturut-turut. Yang pertama itu ada dimensi komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan dapat disalurkan kepada orang-orang yang tepat berkompeten melalui komunikasi yang harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang jelas, tepat dan konsisten diharapkan dapat efektif dalam menyampaikan informasi yang dapat diterima dengan jelas pula oleh implementer, target group, dan pihak lain yang berkepentingan. Terus yang kedua ada sumber daya. Sumber daya atau resources dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan perizinan, khususnya pelayanan perizinan khusus perdagangan, terdiri dari sumber daya manusia mulai dari level pemimpin sampai pada pegawai pelaksana atau staf peralatan fasilitas kerja, material finansial, dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai, dapat dipastikan bahwa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Dari aspek peralatan dan fasilitas kerja, ternyata dapat dikatakan sangat layak dan memenuhi syarat untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan di bidang perizinan terpadu, termasuk pelayanan perizinan usaha pelangganan. Hal ini ditekankan oleh semua informan bahwa sumber daya organisasi seperti SDM pegawai, fasilitas dan peralatan pendukung, serta anggaran cukup tersedia dan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan perizinan usaha. Yang ketiga ada disposisi sikap aparat pelaksana. Motivasi merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan keinginan faktor pendorong. Bagi pegawai, dorongan untuk berperilaku atau melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan keinginan faktor pendorong. Bagi pegawai, dorongan untuk berperilaku atau melakukan tugas dengan baik karena termotivasi oleh adanya kompensasi atau insentif yang akan diterima. Kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam berbagai untuk atau jenisnya sesuai dengan prestasi yang diperlihatkan oleh pegawai itu sendiri, seperti gaji uang lembur,
seperti gaji uang lembur, insentif, bonus, berbagai jenis tunjang, dan lain-lain yang bersifat immaterial seperti penghargaan dan lain-lain. Dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan perizinan, maka para implementator memperlihatkan kompensasi dari unit kerjanya masing-masing atau dari intensi induknya, di samping ada intensif yang diterima berdasarkan prestasi kerjanya masing-masing. Dengan adanya tingkat motivasi tertentu, maka para petugas atau pegawai pelayanan memperlihatkan sikap dan perilaku yang cukup bervariasi. Ada sikap yang ramah dan bersahabat, ada yang kurang ramah dan bahkan tidak bersahabat. Lalu yang keempat itu ada struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi adalah sistem formal dari beberapa hubungan tugas dan otoritas untuk mengendalikan orang-orang anggota organisasi dan mengkoordinir tindakan-tindakan mereka dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem penetapan tugas-tugas yang akan dibagi, siapa melakukan apa dan melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi formal dan pola interaksi yang akan diikuti. Otoritas merupakan hak untuk bertindak dan memerintah. Jelas terlihat bahwa tujuan utama dari struktur organisasi adalah pengendalian. Pengendalian dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu mengendalikan cara orang-orang dan berkoordinir tindakan-tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi, dan mengendalikan penggunaan alat-alat untuk memotivasi orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi. Mengacu pada struktur organisasi, bidang pelayanan perizinan, bidang usaha, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa secara struktural Badan Pelayanan Perizinan bidang usaha memiliki 3 tingkatan otoritas atau kewenangan, yakni kepada badan sebagai tingkat pemimpin puncak. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan tentang perizinan dalam dunia bisnis. Apa sih perizinan dalam dunia bisnis? Secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan permasyarakatan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Ada 4 masalah perizinan dunia bisnis. Yang pertama, adanya bentuk dan jenis yang diselenggarakan, umumnya secara bertahap, yang diawali dengan letter of intent untuk mendapatkan izin, prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap, dan izin perluasan. Yang kedua, adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan energi, serta departemen-departemen lainnya. Yang ketiga, adanya bidang hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga dapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda seperti KUHD, UU PMA, UU PMDN, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait sehingga jalurnya menjadi lebih panjang. Ada 5 persyaratan untuk memperoleh izin. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan izin. Yang kedua, bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan. Yang ketiga, berbagai persyaratan
penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian izin bersangkutan. Yang keempat, berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerimaan izin. Dan yang terakhir, yang kelima, penerimaan izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan pengarahan pemerintahan. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang surat izin usaha perdagangan, bisa dibilang SIUP. Pengertian surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 2009, SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki. Lalu ada jenis-jenis surat izin usaha perdagangan. Ada 4 jenis SIUP berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan besaran modal dan tingkat kekayaan jenis SIUP, meliputi SIUP mikro. Jenis SIUP diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di bawah 50 juta di luar lahan dan bangunan. Lalu ada SIUP kecil. Bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sekitar 50 juta sampai 500 juta di luar lahan dan bangunan wajib mengajukan jenis SIUP kecil. Lalu ada SIUP menengah. Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih sekitar 500 juta sampai 10 miliar di luar lahan dan bangunan dapat mengajukan SIUP menengah. Dan terakhir ada SIUP besar. SIUP besar adalah jenis SIUP yang wajib dimiliki perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih di atas 10 miliar di luar lahan dan bangunan. Lalu ada cara membuat surat izin usaha secara offline. Perizinan usaha dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor dinas perdagangan terdekat dan simak langkah-langkahnya. Yang satu itu mengambil formulir pendaftaran. Langkah pertama dengan mendatangi kantor dinas perdagangan semua domisi usaha dengan membawa syarat yang diperlukan, kemudian mengambil formulir pendaftaran SIUP. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran. Mengisi formulir pengajuan SIUP, isi formulir dengan data yang benar dan lengkap. Formulir harus disetujui oleh direktur utama atau pemilik perusahaan atau penanggung jawab dengan tanda tangan di atas materai. Setelah formulir terisi lengkap, fotokopi formulir sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, pembayaran biaya. Pemerintah tidak menetapkan standar nasional biaya penerbitan surat izin usaha. Oleh karena itu, besaran biaya berbeda-beda antara masing-masing wilayah. Keempat, pengambilan SIUP. Saat seluruh formulir dan berkas persyaratan sudah lengkap, Anda dapat menyerahkan kepada petugas di kantor dinas perdagangan. Jangka waktu mengurus SIUP selama 2 minggu. Saat SIUP telah terbit, pihak dinas akan menghubungi Anda. Proses pengurusan melalui kantor dinas perdagangan tidak harus dilakukan oleh pemilik usaha. Orang lain dapat mengurusnya dengan disertai surat kekuasaan bermaterai. Lalu kesimpulannya itu, pelayanan perizinan terutama dalam hal pembuatan izin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin bagi berdiri usahanya agar diakui oleh negara dan dinyatakan sah secara hukum. Dalam hal ini, para pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan perizinan juga dijamin perlindungan hak dan kewajiban. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.